Oke, Kanjeng Budi tolong dijelaskan ya, mengapa para spiritualis atau pelaku-pelaku yang supranatural itu sering melihat penampakan sosok hewan seperti ular, naga, ya, harimau. Kenapa kok yang tidak dilihat itu seperti badak atau hewan-hewan yang lain? Oh, jadi begini. Gimana itu? Iya. Ini semua muncul dari simbol-simbol dari zaman dahulu. Jadi zaman dahulu naga itu adalah simbol dari kekuasaan raja dan lain-lain. Terus macan itu ada simbol dari seorang panglima, seorang penguasa gitu. Karena zaman dahulu tuh hewan lain itu tidak digunakan untuk simbol itu, karena yang harimau itu kan dia pemburu. Naga dia juga bisa pemburu. Jadi biasanya diambil yang hewan-hewan yang simbolnya terkuat gitu. Tapi ada juga yang diambil dari simbol yang dia menghasilkan, misalnya sapi. Sapi itu susunya manusia minum. Orang bisa makan dagingnya dan yang semua mengandung arti, jadi simbol yang sangat baik. Jadi sebenarnya simbolik dari zaman dahulu aja. Itu simbol-simbol itu. Ya kalau badak kan akhirnya ya tapi badak juga ada. Juga. Ya, badak ada juga. Untuk lah segar ya masalah itu. Ada simbolnya itu. Oh ini kita. Iya, berarti poinnya itu kekuatan daya pikiran orang-orang dulu itu menciptakan. Ya. Jadi Bapak akhirnya sekarang itu menerima gitu. Betul. Makanya banyak muncul simbol baru sekarang. Orang ciptain baru, simbol baru muncul. Oke. Iya. Nah, ini ada pertanyaan mengenai orang yang pernah dibukakan cakra Ya. oleh seseorang. Iya. Nah, tetapi seiring perjalanan waktu karena kesibukan atau apa, dia tidak pernah mengolah lagi, tidak pernah mengasah lagi. Apakah itu nanti bisa ketutup kembali? Sebenarnya bukan tertutup, cuma energinya menurun atau putarannya menurun. Oh, lebih pelan. Iya, tapi bisa tetap dia fokusin lagi, latihan lagi, meditasinya khusus lagi, itu mutar lagi kok. Oh, gitu. Sebenarnya cakra itu tidak tertutup, cuma bisa mengimpartasi keluar nggak energinya. Jadi putarnya harus diperbesar. Jadi sebenarnya cakra ini teorinya sama kayak mesin pengumpul listrik. Jadi kalau magnet dikumpar sama tembaga, terus diputar dalam kecepatan tinggi, itu listrik datang. Jadi sama, cakra itu harus diputarkan besar, energi itu masuk. Seperti itu. Teorinya sama. Jadi kayak turbin berarti ya? Ya, Nikola Tesla punya teori itu, ya benar itu. Energi. Kanjeng Budi, tolong dijelaskan meditasi secara sederhana. Dalam meditasi kan beberapa praktisi itu menyarankan untuk yang ada yang fokus ke lilin, fokus ke pernapasan. Kalau Kanjeng Budi gimana? Ya jadi gini, meditasi itu Bapak Ibu tuh mesti tentuin dulu meditasinya ini tujuannya buat apa. Kalau udah ditentuin, baru bisa saya ini jabarin, karena meditasi itu banyak sekali macam-macam. Ada untuk healing, ada untuk kesadaran, ada untuk power, begitu. Oke Budi, kalau soal mata batin itu yang dimaksud membuka mata batin itu maksudnya apa sih Budi? Sebenarnya membuka kesadarannya. Mata batin itu tidak ada yang tertutup. Jadi sebenarnya membuka kesadaran. Iya. Jadi gini, saya praktisi bersih ya. Saya tidak menggunakan goib untuk. Jadi ada orang yang langsung bisa ngelihat goib itu karena dimasukin langsung jin itu ke dalam dirinya atau goib, akhirnya dia bisa ngelihat. Makanya dalam agama ada dibilang orang bisa lihat goib karena ada goib dalam dirinya. Itu dimasukin bisa langsung lihat. Tapi kalau saya kan yang mengajari mata batin itu karena di saat manusia lahir mata batin itu sampai sekarang tuh tidak tertutup. Cuma apa yang bikin dia tertutup? Sekolahlah dia, SD, dari TK, SD, SMP, SMA, akhirnya membentuk blok logika. Logikanya naik, akhirnya itu yang menutup, membuat kesadarannya tuh kurang. Jadi sebenarnya membuka mata batin itu yang terbaik tuh dengan membuka kesadarannya, bukan dengan menyisipi goib ke dalam tubuh. Karena kalau saya pantang sekali goib dalam tubuh manusia, karena Gusti Allah tidak suka disebut najis batin. Najis tubuh, lakukan hubungan dan lain-lain itu masih bisa dibersihkan, bisa ditabisin. Tapi kalau najis batin, itu sulit banget dibersihkan.
Ya, Kanjeng Budi. Ya. Jadi kan karena banyak sekali yang pengen ketemu sama Kanjeng Budi Iya. nih ya. Kita akan ajak teman-teman untuk berkumpul di dalam satu kelas. Kelasnya nanti mungkin kita buat di sini aja. Boleh. Di apa tuh namanya? Di Joglo, Joglo ini ya. Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan atau kemudian yang akan di-trigger Kanjeng Budi di kelas ini tentang teknik manifestasi rezeki lewat mirroring, panduan meditasi yang selama ini diikuti Kanjeng Budi, rahasia doa agar cepat terkabul, menaikkan omset bisnis dengan kekuatan pikiran, termasuk membuka mata batin. Oke, Kanjeng Budi ya. Oke. Jadi tempatnya nanti kita izin sama Pak Bos ya. Tempatnya nanti dilakukan di sini dan itu menjadi kelas yang sangat rasional gitu ya, bisa dibuktikan begitu ya Kanjeng Budi ya. Nanti makanya nanti Bapak tentuin aja mau di sini atau yang di satu lagi tuh. Oke, siap. Mana yang paling tenang Asik gitu tenang ya. aja ya, paling asik aja. Boleh, Iya. Sip. Untuk tanggalnya belum ya, masih kita godok. Pokoknya nanti saya siapin kita waktu, masih begitu godok ngaji ya. Roso siapin ya kita datang. Iya. Soalnya jadwal saya tuh dari ngaji Roso, jadi kalau dibilang santai Mas Budi istirahat saya. Oke, kita lanjut, Kanjeng Budi. Nah, Iya. ini pertanyaan tentang Ratu gitu juga ini Ibu Ratu ini. Apakah beliau itu bajunya hanya warna itu hijau aja? Nggak ada pernah pakai baju warna merah atau warna? Beliaunya siapa? Ibu Ratu. Ibu. Oh, enggak lah. Ibu tuh pakainya deep blue. Di blue aja. Yang biasa dipakai deep blue. Enggak juga, kadang-kadang dia pakai baju warna lain seperti emas, keemasan, kadang-kadang putih. Tergantung hari-hari tertentu atau keinginan beliau Banyak pribadi. juga berarti ya Iya. kostumnya. Karena ada beliau. yang munculnya seperti kostum warna emas. Ada juga yang ini, jadi karena dia ngikutin orang yang, latar belakang orang yang lihatnya itu. Iya. Iya. Kalau saya netral biasanya lihat yang biru. Kadang-kadang lihat emas, keagungan. Kalau emas itu kan keagungan. Biasa. Kalau pengusaha itu pasti ngeliatnya yang emas, keagungan. Emas Iya. Iya, kemakmuran, Iya. kekayaan. Kalau orang yang sibuk di agama pasti lihatnya pakaian putih. Iya. Beda-beda dia. Apakah Ibu Ratu itu hanya bisa ditemui di Parangkusumo? Karena kok mesti ritualnya kan di sana. Kenapa tidak di pantai lain, di Liep, Balikambang, atau di mana itu, di Pangandaran gitu? Sebenarnya tidak begitu. Tidak begitu ya? Sepanjang pantai selatan bisa. Karena Keraton Selatan itu kan menguasai pantai selatan. Nah, cuma cerita ini, awal tradisi ini dimulai dari Parangkusumo. Sebenarnya pantai itu kan pantai Parangtritis, cuma ada terah dari Kusumo bertapa di sana. Disitulah cerita itu bermula. Jadi biasanya kan banyak dilakukan ritual di pusat awal itu. Sebenarnya selama pantai selatan ya tidak masalah. Pangandaran juga, sampai ke Bali juga. Dan ibu juga kan kadang-kadang dikenal berbeda-beda cerita sama mereka, tergantung dari sampainya ke sana melalui siapa, melalui bagaimana, itu bisa berubah. Seperti itu. Iya. Ini pagi Mas, ini ada yang tanya ini. Jika misalnya mau mengadakan acara larungan kemintanya kan ke sana loh, itu kita apakah mau mengadakan suatu ikatan perjanjian? Nanti yang akan misalnya kalau kita akhirnya meninggal, nanti akan dia disandra di sana gitu. Gini, harus ngerti dulu ya. Saya ini juru kunci dari keraton. Kami tidak melakukan pesugihan yang berhubungan dengan tumbalan. Kami hanya membantu orang kepada ibu memohon doa berkah yang tidak ada ikatan apapun. Tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian apapun. Anda mau lanjutin lagi boleh, tidak lanjutin juga tidak boleh. Tidak ada. Tapi kalau misalnya Anda dibantu nanti Anda harus lakukan kebaikan. Sudah kok setelah itu. Tidak ada yang permintaan Pantai Selatan minta ini, itu tidak ada. Yang diminta Kanjeng Ibu, habis itu lakukanlah kebaikan mulai dari sekelilingmu dulu. Kadang-kadang kan orang melakukan kebaikan jauh-jauh, padahal sebelahnya orangnya susah gitu. Nanti ketika meninggal aman-aman. Aman lah, meninggal aman. Meninggalnya kan tergantung perbuatan dia ya. Oh iya. Enggak, maksudnya enggak disandra. Tidak. Itu yang disandra itu hanya yang melakukan perjanjian yang untuk pesugihan. Jadi dia nawarin janjinya apa. Sebenarnya pesugihan itu juga Kanjeng Ibu nggak minta. Orang itu sendiri yang nawarin. Tapi Kanjeng Ibu tidak ngambil pesugihannya. Tapi yang dibawa-bawanya semua yang lain ngambil. Tapi Kanjeng Ibu tidak. Kanjeng Ibu kan tidak ikut urusan kecil-kecil begitu, buat apa gitu. Kemarin banyak juga WA yang masuk itu. Untuk persiapan apa kita harus bawa apa gitu kalau mau larungan gitu, apa kita perlu puasa juga.
Jadi persiapan larungan tuh kalau mau puasa di hati Anda boleh, tapi Anda tidak bawa apa-apa. Kami udah siapin semua untuk persiapan peralatan, sesaji dan lain-lain. Cuma di saat hari larungan Anda harus menjaga hati Anda. Karena simbol yang saya masukin nanti yang Anda akan pegang masukin itu adalah telon suci. Telon suci itu perlambangan dari hati, pikiran, dan tujuan Anda kepada Gusti itu mesti bersih. Harus bersih. Ya nanti akan ada cobaan untuk emosi, marah dan lain-lain. Pokoknya sampai bimbang dan lain-lain tuh akan ada cobaan satu hari itu. Tapi misalnya Anda udah lakuin, misalnya udah telanjur marah dan lain-lain, yang penting Anda sadar, minta maaf kepada Gusti bahwa Anda salah, baru jalani lagi. Gitu. Jadi dosa itu tidak akan mengikat kalau tidak Anda udah minta maaf, Anda tidak ngikutin roh penuduh tadi. Kalau misalnya meminta larungan itu waktunya siang hari, itu nggak apa-apa. Nggak masalah, asal Anda tahan panas dan Anda nanti sabar-sabar kalau difoto orang. Oh, gitu ya. Begitu Anda duduk larungan, orang kan berkumpul karena Difoto, iya difoto. Nanti ya kayak kejadiannya ada tamu saya tuh, dia bilang, "Lu kok saya ada di Instagram orang? Saya kok ada ini ya?" Salah sendiri, kan saya udah bilang. Kalau siang tuh foto bisa gitu. Kalau malam kan foto nggak bisa. Berarti harus tahan panas kalau siang. Panas. Itu berapa lama itu? Paling setengah jam paling lama. Setengah jam? Iya, tapi tergantung nanti kondisi di lapangan. Oh, oke. Bisa, ini ada pertanyaan. Iya. Bagaimana orang bisa menjadi beruntung dapat rezeki dari Bunda Ratu? Oh, jadi gini. Gimana? Maksudnya beruntung dapat rezeki dari Bunda Ratu, maksudnya gini, mereka pertama lakukan istilahnya hubungan, maksudnya doa kepada ibu dengan cara larungan itu, lalu orang itu tetap harus ada usaha, lalu nanti dari petunjuk sana saya akan sampaikan kepada dia untuk membentuk suatu pengertian untuk dia. Karena kalau tidak diberikan pengertian, tidak bisa jalan apa yang dia akan jalan itu. Nanti rezeki itu akan jalan, misalnya tiba-tiba tokonya jadi rame, tiba-tiba kontrak-kontrak akan muncul, seperti itu dia. Nanti setelah itu datang, dia harus membantu orang sekitar atau berderma. Seperti itu. Terus tidak ada hubungannya dengan kanjeng ibu. Jadi kanjeng ibu tidak minta untuk dia, tapi untuk orang itu aja, nggak ada hubungannya. Sebenarnya berdermanya itu yang sangat penting ya. Iya. Aplikasi Iya. Cuma kan orang kalau duit kecil, orang masih bisa. Iya. Misalnya Pak Dodi misalnya megang uang juta lah, Bapak masih bisa lah derma. Tapi Bapak kalau udah megang uang sampai 100 miliar tuh, kan dermanya naik tuh. Iya. Berat itu. Iya. Orang semakin besar kan berat tuh. Iya. Berarti masih kemelekatan ya. Itu susah menghilangkan kemelekatan. Ada tips, nasihat untuk bisa menghilangkan kemelekatan kan itu? Jadi gini, sadari aja bahwa diri kita ini bukan milik kita. Sudah. Simpel ya? Iya, simpel. Titipan. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Kinasi. Mbak Kinasi ini penggemarnya Kanjeng Budi ini. Kanjeng Budi, Eyang Semar itu sejatinya di mana, Mas? Kan banyak petilasan-petilasan yang katanya ada di ini, daerah ini, daerah ini. Iya. Jadi Eyang Semar tuh sebenarnya di saat Anda di rumah Anda juga nembung, dia datang. Jadi, tapi Eyang Semar yang datang itu nanti kalau dia benar-benar datang Eyang Semar, itu sifat hidupnya tuh berubah. Ngikutin dengan laku Eyang Semar. Semar itu kan sebenarnya utusan cahaya, jadi utusan Gusti aja, disuruh kemana itu. Tapi yang ada di Serandil dan lain-lain itu avatar, jadi perwujudan. Yang kenapa saya di Merapi, karena saya belajar sama guru saya Eyang Semar Hitam. Ya, era Semar Hitam itu adalah Eyang Semar yang apa adanya, ngomong apa adanya. Bloko Suto. Iya, jadi tidak ada tata apa yang dia susun-susun, tidak. Eyang Semar Serandil ada Eyang Semar yang punya tatanan rapi dan lain-lain. Jadi sebenarnya Eyang Semar itu ya utusan cahaya dalam diri orang. Ada pengertian juga. Eyang Semar itu adalah di saat niatan kita melakukan kebaikan itu disebut Semar. Saat kita melakukan kejahatan disebut Togo. Ada juga seperti itu. Karena pengertian itu dalam Jawa sangat banyak. Saya nggak masuk ke situ, tapi saya ngalamin yang pengalaman saya pribadi. Saya nanti kalau nembung Eyang Semar, dia muncul dengan wujud aslinya. Lalu saya dapat wejangan dan saya terpengaruh berubah hidup. Saya bisa berubah hidup karena guru-guru saya. Pengaruh yang saya dapat seperti itu. Kalau orang nasi ini penggemarnya Kanjeng Budi ini. Kanjeng Budi, Eyang Semar itu sejatinya di mana, Mas?
Kan banyak petilasan-petilasan yang katanya ada di ini daerah ini, daerah ini. Iya. Jadi yang semar tuh sebenarnya di saat Anda di rumah Anda juga nembung, dia datang. Jadi, tapi yang semar yang datang itu nanti kalau yang benar-benar datangnya yang semar, itu sifat hidupnya tuh berubah. Ngikutin dengan laku yang semar. Semar itu kan sebenarnya utusan cahaya, jadi utusan Gusti aja, disuruh kemana itu. Tapi yang ada di Serandil dan lain-lain itu avatar, jadi perwujudan. Yang kenapa saya di Merapi, karena saya belajar sama guru saya yang semar hitam. Hitam, Ya, era semar hitam itu adalah yang semar yang apa adanya, ngomong apa adanya. Bloko Suto. Iya, jadi tidak ada tata apa yang dia susun-susun, tidak. Yang semar Serandil, ada yang semar yang punya tatanan rapi dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang semar itu ya utusan cahaya dalam diri orang. Ada pengertian juga. Yang semar itu adalah di saat niatan kita melakukan kebaikan itu disebut semar. Saat kita melakukan kejahatan disebut togo. Ada juga seperti itu. Karena pengertian itu dalam Jawa sangat banyak. Saya nggak masuk ke situ, tapi saya ngalamin yang pengalaman saya pribadi. Saya nanti kalau nembung yang semar, dia muncul dengan wujud aslinya, lalu saya dapat wejangan dan saya terpengaruh berubah hidup. Saya bisa berubah hidup karena guru-guru saya. Pengaruh yang saya dapat seperti itu. Kalau orang ngakunya sudah pernah ketemu yang semar tapi hidupnya masih amburadul, berarti omong kosong. Bukan omong kosong, dia harus tenangin diri, dia harus tahu itu dari halusinasi dia, Iya. bukan dari the real kenyataan. Iya. Karena Iya, impartasinya tidak muncul dalam kehidupannya. Oke. Bisa lanjut ini. Iya. Mengenai apa benar Prabu Brawijaya V itu mukso di Gunung Lawu? Ini saya mau ngomong agak sulit nih, karena banyak sekali pendukung-pendukung Prabu Brawijaya kalau salah ngomong, karena pengertian Prabu Brawijaya di mana aja tuh kan terbagi-bagi. Kalau kelompok dari Gunung Kidul di Ngobaran, kalau dari Gunung Lawu di Gunung Lawu. Nah, ini saya tidak mau masuk ke sisi itu karena semua punya pengertian sendiri, semua simba-simbanya punya cerita sendiri. Jadinya saya ngikutin cerita yang mana jadinya. Setiap guru punya cerita sendiri. Kalau kita ngomong nanti muridnya pasti counter balik. Jadi moksanya di mana? Ikutin keyakinan Anda. Seperti kita kalau misalnya mau wudu, ikutin aja hadis mana yang Anda yakin, gitu. Ikutin yang mana Anda yakin ya di situ, enggak apa-apa karena beliau nanti hadir di situ. Begitu. Kalau mau nembung yang semar itu ada sesaji yang khusus. Seperti kalau misalnya Ibu Ratu kan pakai telon suci. Kalau yang semar apa ada? Sebenarnya nggak ada. Tapi dalam tradisi Jawa ada penambahan. Kalau saya biasanya untuk ningkatin saya punya sugesti dan lain-lain, saya selalu kasih kinang, maksudnya sirih. Iya. Siri, tapi inget ya, yang semar tuh kalau mau ngidangin siri, biasanya kan kita beli kinang tuh dari toko, main taruh aja kinang di situ. Kalau ngasih saji tuh mikir-mikir gitu. Kalau kamu sendiri dikasihin kayak gitu, mau makan nggak? Mau coba nggak gitu istilahnya ya, kalau misalnya. Jadi bikinlah kinang tuh dengan ciri yang terbaik, pinang yang terbaik, ini yang terbaik, dibikin dengan yang terbaik dan disediain udah siap. Kalau acara pernikahan di Sumatera, biasa kinang itu kan disuguhin. Udah dibentuk rapi, disuguhin orang tinggal makan. Nah, kalau bikin sesaji, yang kira-kira, kadang-kadang saya lihat itu, ada yang sudah busuk di mana, main taruh-taruh aja gitu. Nah, jadi ya bagaimana? Sebenarnya kan sesaji itu perlambangan dari hati kalian. Gitu. Kalau hati kalian gitu ya seperti itulah. Gitu. Tapi sebenarnya yang semar sendiri nggak perlu kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi ini kan tradisi aja yang diikutin. Sebenarnya langsung bisa ditembung. Bisa. Ya. Karena ini tradisi ini kenapa harus tradisi ini simba-simba dulu tentuin. Karena kan ini perlambangan dari sifat orang tuh. Iya. Biar mereka ngerti sifatnya tuh harus begini. Ini loh lambangnya gitu nah. Gitu. Kenapa ada kopi pahit, ada teh pahit, ada air itu biar orang tuh sadarin nah, gitu. Kalau saya bilangnya tingkat yang lebih ini nanti terlalu gampang mereka nggak ikut dalam laku hidup jadinya. Seperti itu. Oke. Ketika bermeditasi, banyak orang itu merasa bertemu dengan leluhur. Iya. Bagaimana caranya kita itu membedakan itu suatu halusinasi atau yang real? Iya. Sebenarnya cara membedakannya gampang. Anda berkaca aja, lihat di depan kaca, siapa yang muncul, itulah leluhur Anda. Anda adalah leluhur Anda. Itu ya. Anda adalah Leluhur Anda.
Iya. Ini baru ini. Jadi orang banyak nggak tahu bahwa dia adalah manifestasi perwujudan dari leluhur dia sendiri. Gabungan dari leluhur atas sampai bawah jadi dia. Makanya saya ingetin baik-baik. Karena kebaikan, misalnya leluhur Anda melakukan kebaikan, sekarang ingat, Anda tuh bukan milik Anda sendiri, lakukan yang baik, jangan terlalu egois. Jadi yang penting itu saat ini, di sini, sekarang ya. Tak perlu kita mengorek-ngorek masa lalu gitu ya. Iya. Aplikasinya sekarang kan? Iya, sekarang. Apa yang Anda lakukan sekarang berimbas baik nggak? Berarti leluhur Anda berimbas baik kalau Anda lakukan imbas baik.